Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Selasa 10 November 2020, kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Judulnya adalah Hati-hati dengan cintamu. Hati-hati dengan cintamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mencintai adalah hak masing-masing orang. Namun, untuk orang percaya ada tanda bahayanya. Ada batasannya. Yaitu, apakah cinta itu akan membawa orang percaya lebih dekat kepada Tuhan atau malah menjauhkannya? Saat ini kita akan melihat contoh dari Salomo. Intinya ada di ayat 1a. Perhatikan ini. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata asing dalam bahasa Ibrani adalah nakri, atau ada yang membaca nokri. Itu memang artinya asing. Tetapi penekanannya adalah kepada perbedaan agama atau kepercayaan dan perbedaan ras atau suku. Itu orang-orang di luar Israel. Di sana disebutkan ada perempuan Mesir, ada perempuan Moab, perempuan Amon, perempuan Edom, perempuan Sidon, dan perempuan Het. Intinya adalah mereka itu para penyembah berhala. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang Israel yang cantik? Sehingga Salomo mencintai banyak perempuan asing itu. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 700 istri, 300 gundik. Lihat hasilnya, Bapak Ibu. Di ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, ini perhatikan, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Istri-istrinya membuat Salomo setengah hati dalam mengikut Tuhan. Karena setengah hati yang lain adalah mengikut sesembahan para istrinya. Ini luar biasa. Lebih parah lagi, lihat ayat yang kelima dan seterusnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewa orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Oh, parah sekali. Parah sekali Salomo mengikuti Asitoret dan Milkom. Dikatakan di ayat selanjutnya ini perbuatan jahat. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jahat itu di mata Tuhan. Menduakan Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan.
Ayat yang ke-6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati. Oh, ini parah Bapak Ibu. Parah. Padahal Tuhan itu yang mendudukan dia di tahta sampai dikokohkannya. Tetapi Salomo malah tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Sekali lagi parah sekali kehidupan rohani Salomo. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ada yang melarang untuk Anda mencintai. Tetapi hati-hati. Penerapan yang pertama, ini secara khusus bagi yang belum menikah. Mencintai orang yang ganteng, oke. Mencintai orang yang cantik, oke. Tetapi apakah dia akan menjauhkan Anda dari Tuhan atau mendekatkan Anda dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Mencintai orang kaya, silahkan. Mencintai orang yang punya jabatan, silahkan. Tetapi apakah dia akan menjauhkan Anda dari Tuhan atau mendekatkan Anda dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Penerapan yang kedua ini berhubungan dengan cinta secara umum. Contohnya, hobi. Kita mencintai hobi kita, silahkan. Anda mencintai hobi Anda, silahkan. Pertanyaannya sama. Apakah hobi itu akan menjauhkan Anda dari Tuhan atau mendekatkan Anda dengan Tuhan? Pekerjaan. Baik bukan mencintai pekerjaan? Pertanyaannya sama. Apakah pekerjaan itu akan menjauhkan Anda dari Tuhan atau mendekatkan Anda dengan Tuhan? Selanjutnya pelayanan. Perhatikan ini pelayanan. Ada yang aktif melakukan pelayanan. Tapi pertanyaannya sama. Apakah pelayanan itu akan menjauhkan Anda dari Tuhan atau mendekatkan Anda dengan Tuhan? Kok bisa? Bisa. Banyak orang yang aktif melakukan pekerjaan Tuhan yang ini, yang itu, melayani ini dan itu dan seterusnya, melakukan ibadah-ibadah ini dan itu dan seterusnya. Ternyata dia mengabaikan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jiwanya kering, rohaninya sesungguhnya mati karena dia jauh dari Tuhan. Padahal itu pelayanan. Jadi intinya adalah apakah cinta kita terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, bahkan terhadap pelayanan, itu akan menjauhkan kita dari Tuhan atau mendekatkan kita dengan Tuhan. Tentu kita akan memilih yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan memelihara kita. Cinta kita akan semakin bertumbuh dan ke arah yang benar. Karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kami bersyukur karena kami bisa mencintai. Tapi kami juga diperingatkan supaya cinta kami akhirnya akan mendekatkan kami dengan Tuhan, bukan menjauhkan. Terima kasih atas teladan negatif, contoh negatif dari Salomo yang membuat kami ditegur. Supaya kami mempunyai cinta yang akhirnya mendekatkan kami dengan Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
senantiasa.